3x tambah 2y. Kalian buat apa? Kami ada mau kerja. Tugas programnya ini pusing. Pakai simplex dulu. Aduh, itu gampang. Kerjanya pakai Excel. Ya, kalau pakai Excel itu gampang. Bagaimana dia cara? Bantu kami. Oh ya, nanti baru dijelaskan. Oh, ya. Untuk memahami lagi mengenai tabel simplex, saksikan video berikut ini. Kita perhatikan soal berikut ini untuk menyelesaikan menggunakan metode simplex. Yang pertama itu kita akan mengubah bentuknya itu menjadi bentuk yang baku. Nah, sehingga di sini kan bisa mengubahnya bentuk-bentuk yang baku dari ketiga kenala itu. Yang pertama itu jadinya negatif 3x1 dikurangi 3x2 dikurangi 0x3 ditambah x1 sama dengan negatif 2. Nah, kenapa kami di sini? Di sini karena kami akan mengubah dia punya tanda lebih dari sama dengan menjadi tanda kurang dari sama dengan itu dengan mengalihkan negatif 1. Nah, untuk kenala yang kedua itu negatif 3x1 dikurangi x2 dikurangi 0x3 ditambah x2 sama dengan negatif 4. Untuk kenala yang tiga, negatif 4x1 dikurangi 2x2 dikurangi 2x3 sama dengan negatif 4. Sehingga nilai z-nya di sini itu z kurang x1 kurang x2 kurang x3 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke iterasi yang pertama karena kita sudah mengubah bentuknya menjadi bentuk yang baku. Untuk iterasi yang pertama itu yaitu untuk nilai dari baris S1 itu negatif 3, 0, S1-nya 1, 0, 0, NK-nya itu negatif 2. Nah, untuk S2-nya itu sendiri yaitu untuk X1-nya negatif 3, X2 negatif 1, X3 0, S1 0, S2 1, S3-nya 0, NK-nya negatif 4. Nah, untuk S3 itu sendiri yaitu negatif 4, negatif 2, negatif 2, 0, 0, S3-nya 1, NK-nya negatif 6. Nah, untuk nilai Z-nya itu sendiri yaitu negatif 1, negatif 1, negatif 1, 0, 0, 0, dan NK-nya itu 0. Nah, di sini kita perhatikan di iterasi yang pertama. Yang pertama yang kita perhatikan di sini adalah baris pivot. Nah, baris pivot ini itu kita perhatikan dari nilai kanan yang paling kecil. Nah, kita perhatikan nilai kanan paling kecil adalah negatif 6 itu sendiri. Nah, karena ini merupakan baris pivot di baris S3 itu merupakan baris pivotnya itu sendiri. Nah, setelah kita menentukan baris pivot ini, kita akan mencari rasionya. Nah, rasio ini kita peroleh dari nilai Z ini kita bagi dengan baris pivot itu sendiri. Nah, sehingga untuk X1 nilai rasionya itu negatif 1 dibagi negatif 4 itu 0,25. Nah, begitu juga untuk negatif 1 dibagi dengan negatif 2 itu hasilnya itu 0,5 dan seterusnya sampai memperoleh NK-nya itu 0. Nah, setelah kita memperoleh rasio, nah kita perhatikan di rasio ini, kita lihat nilai positif terkecil dari rasio untuk memperoleh kolom pivot. Nah, kita perhatikan bahwa positif terkecilnya itu 0,25. Jadi ini merupakan kolom pivotnya itu sendiri. Setelah kita memperoleh baris pivot, kolom pivot, dan ini merupakan dia punya elemen identitas. Ini merupakan elemen identitas. Nah, berikutnya kita akan masuk ke iterasi yang pertama, yaitu dengan nilainya tadi kita peroleh nilai S3 ini, kita akan mencari nilai barunya. Nilai baru karena ini merupakan variabel keluar dan ini merupakan variabel masuk, jadi kita akan ganti S3 ini menjadi X1 untuk mencari nilai barunya. Nah, sehingga kita peroleh untuk mencari nilai barunya ini yaitu kita peroleh dari baris pivot ini, kita peroleh dari untuk memperoleh nilai barunya ini yaitu kita peroleh dari baris pivot ini dibagi dengan baris pivot ini itu kita dibagi dengan dia punya elemen identitas untuk semuanya, sehingga kita memperoleh untuk X1 di sini itu kita peroleh negatif 4 dibagi negatif 4 itu 1. Begitu juga untuk selanjutnya itu negatif 2 dibagi negatif 4 itu memperolehnya 0,5. Begitu juga untuk seterusnya sehingga kita mempunyai NK-nya itu 1,5. Nah, setelah kita mempunyai baris X1, di sini kita akan mencari baris S2. Baris S2 yaitu dengan rumus yaitu baris lama dikurangi dengan baris baru dikali dengan kolom kunci. Nah, sehingga di sini itu hasilnya 0 itu kita peroleh dari, kita perhatikan S2 di atas ini baris lamanya itu negatif 3. Nah, negatif 3 ini kita kurangi dengan baris baru. Kita perhatikan baris baru di X1 ini 1. Kita kurang dengan 1, kita kalikan dengan dia punya kolom kunci yaitu negatif 3, maka hasilnya itu 0. Begitu juga untuk mencari X2 di baris S2 yaitu baris lama. Kita perhatikan di sini baris lamanya
dikurangi dengan baris barunya itu yaitu di 0 di X2 itu 0,5 dikali dengan kolom dikali dengan kolom kunci yaitu negatif 1. Nah, sehingga kita memperoleh 0,5. Begitu juga seterusnya sampai memperoleh NK juga. Prosesnya juga sama. Nah, berikutnya untuk mencari S1 juga sama. Itu baris lama dikurangi dengan baris baru dikali dengan kolom kunci. Kolom kunci yang ada pada S1. Nah, sehingga hasilnya 0 di sini. Kita perhatikan, baris lamanya itu negatif 3 dikurangi baris barunya itu 1 dikali dengan kolom kuncinya itu negatif 3, maka hasilnya itu 0. Begitu juga untuk memperoleh X2, X3, S1, S2, S3, dan NK. Nah, setelah kita memperoleh S1, kita akan mencari Z. Nah, untuk cari Z itu sendiri juga sama proses pengerjaannya, yaitu baris lama dikurangi dengan baris baru dikali dengan kolom kunci. Yaitu kita perhatikan, baris lama dinilai Z itu negatif 1. Negatif 1 dikurangi dengan baris baru. Kita perhatikan baris baru sini itu 1 dikali dengan kolom kuncinya itu sendiri itu negatif 1, sehingga kita memperolehnya itu 0. Begitu juga seterusnya kita untuk mencari nilai NK. Nah, kita perhatikan di sini. Kita berhenti untuk iterasinya itu kita cukupnya sampai di sini, karena kita perhatikan untuk nilai minimum itu sendiri kita perhatikan bahwa NK-nya itu harus positif semua. Nah, kita perhatikan di sini sudah positif semua, jadi kita tidak akan mencari lagi dia punya iterasi untuk yang berikutnya. Jadi untuk nilai minimum dari soal ini yaitu 1,5 itu sendiri. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.